Bagi yang belum menulis, nanti menulis ya untuk kehadiran Ananda hari ini. Baik, akan Ustazah buka materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran bahasa yang tahu. Hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa Mas Alif. Tapi apa ya Mas Alif? Di pertemuan 4 bab 2 ada review. Review materi ulangan. Jadi, minggu depan besok anak-anak akan melakukan PH. PH 2 ya. Jadi hari ini kita akan review materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke? Siap semua? Apakah siap belajar? Ya, siap loh. Ya. Sudah, baik. Ustazah akan menanyakan kalian dulu. Sudah ending bocah-bocah kelas 5. Satu kali lagi, ya, satu kali lagi belum kompak semua. Sudah ending. Bocah-bocah kelas 5. Piye kabar? Bagaimana hari ini? Oh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya, yes. Ulangi sekali lagi. Piye kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kompak semua ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mereview materi ulangan loro ya. Hari ini kita akan melakukan review materi pembelajaran 2 ya. Kemarin ada yang masih ingat kita kemarin melakukan kita pelajari minggu kemarin tentang apa? Sudah ada yang ingat? Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang Membikin sebuah pawarto, ya. Oke, berita, atau pawarto, benar sekali. Sudah disiapkan buku tantrinya dan rangkuman yang kemarin sudah disiapkan semua? Sudah? Halo? Semua? Peralatan dan buku tulisnya? Sudah, Us. Sudah, Us. Udah, Us. Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum
Halo. Suaranya Us berhenti. Iya Mas Erwin, nggak ada suara. Oh, minum apa itu? Enak sekali tuh kayaknya. Maaf ya, tadi sinyal Ustazah di sini kurang baik. Baik, kita mulai berdoanya dulu. Kita berdoa dulu memulai pelajaran hari ini. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Dari Alhamdulillah, kita selesai doa. Nah, sekarang waktunya kita mereview materi ulangan kali. Sudah dengar di layarnya? Baik. Oke. Baik, kita bisa mulai. Kemarin kita sudah belajar tentang pawarto atau berita, ya. Nah, pawarto. Nah, niki lagane pawarto atau contohnya dan niki atau bisa dilihat pada buku tantrinya halaman atau koco 22 halaman 22 bisa dilihat di sini juga contoh dari pawarto atau berita. Oke, Ustazah lanjutkan. Saat ini, ayo dinyalakan semua kameranya. Jika tidak nanti akan Ustazah kosong nih untuk presensi atau kehadiran Ananda hari ini ya. Ayo disilahkan ayo dinyalakan kameranya atau Ustazah tahu kalian sudah mengikuti dengan baik atau hanya mengikuti saja ya. Oke, baik. Pangaran macan pawarto atau pengertian teks berita. Nah, wacan pawarto itu andaran marawian mengenai kejadian kanyoto. Nah, jadi teks pawarta atau teks berita itu adalah
kalimat untuk orang lain mengenai kejadian atau suatu peristiwa. Halaman 22 untuk contohnya Mbak Naira. Di tantri hanya ada contohnya saja ya. Halaman 22. Oke. Saya lanjutkan. Uga bisa diartekake wajan kan ngomong sawijining kabar kang arep ditandakake marang wong kang nyemak utawa maca pawarta. Jadi pengertian dari wajan pawarta atau teks berita itu adalah teks berita yang memuat salah satu kabar atau peristiwa atau kejadian yang bisa diutarakan kepada orang lain yang menyimak atau membaca berita. Sampai di sini pengertian dari wacan pawarta atau teks berita. Sudah ada yang paham atau masih sulit dipahami? Ada yang belum paham? Sudah? Apa, Us? Sudah paham atau belum, Mas Ali? Bentar, Us. Suara Ustazah apa putus-putus, Mas Ali? Agak, Ya. Us. Oh, agak putus-putus. Oke, Ustazah ulangi satu kali lagi ya. Pengertian wacan pawarta atau pengertian teks berita adalah teks berita yang memuat kejadian atau peristiwa yang bisa disampaikan kepada orang lain atau pembaca berita ya. Jadi pengertian wacan pawarta yaitu wacan pawarta itu andara marang liyan mengenai kejadian kanyata nggih. Sampun paham? Paham, Us. Oke, saya lanjutkan malih. Sakniki ciri-ciri wacana pawarta, ciri-ciri dari teks berita ada dua. Satu, siji, ngemot kabar, memuat tentang kabar. Ingkang kaping kalih wonten nyeritakake sawijining prastawa. Nah, nomor dua ini adalah menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, sekarang saya tanya lagi, ciri-ciri wacana pawarta wonten pinten? Wonten pinten? Oke, dua. Apa saja? Oke, pinter. Ciri-ciri wacana pawarta wonten kalih nggih dieling-eling nggih pasti akan keluar di soal PH besok ya. Satu, ngemot kabar. Loro, nyeritakake sawijining prastawa atau peristiwa atau bisa jadi kejadian seperti itu. Ustazah akan lanjut lagi. Ini ada contohnya langsung saja. Nah, langsung ke jenis pawarta. Jenis pawarta kaperang dados sekawan. Ingkang kaping pisan inggih punika wonten ade dasar isine. Ingkang kaping kalih wonten ade dasar sumbere. Ingkang kaping 3 inggih punika wonten ade dasar bobote fakta. Ingkang kaping sekawan inggih punika wonten ade dasar sumebare pawarta atau wilayah. Mari kita pahami satu persatu ya. Nah, yang pertama ada ade dasar isine atau berdasarkan isi. Bisa berwujud politik, kawasan, ekonomi, hiburan, lingkungan, hukum. Semua ini adalah wujud dari pawarta berdasarkan isi ya. Ada dasar isi atau berdasarkan isi. Oke, ayo Mbak ya mainan apa itu? Disimpan dulu mainannya, kita belajar dulu. Ayo. Selainnya, yang mainan selain, ayo simpan dulu. Kita belajar dulu ya. Oke? Ustazah akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang pawarta ada dasar sumbere. Nah, berdasarkan sumber.
wonten 3. Berdasarkan sumber pawarta dibagi jadi 3. Yang pertama, fakta, ya, yaitu pawarta saka kejadian nyata. Nah, jadi fakta itu pasti pawarta atau berita dengan kejadian langsung atau nyata. Yang kaping kalih, yang kedua, ada pawarta opini, yaitu pawarta kang wujud andarane wong kang ngalami sawijining kejadian. Jadi pawarta kang wujud opini itu adalah pawarta yang berwujud dari opini atau pendapat dari orang yang mengalami suatu kejadian seperti itu. Nah, yang ketiga ada pawarta campuran. Maksudnya gabungan dari kejadian lan panemu narasumber kang ahli ing bab kejadian. Nah, di sini adalah pawarta campuran, yaitu adalah antara kejadian dan temuan dari narasumber, ya. Jadi digabung jadi 2, kejadian langsung atau panamune, jadi kan langsung itu nyata. Nah, dan campuran dari kejadian atau opini dari narasumber seperti itu namanya campuran, ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, sudah paham? Baik, Ustazah akan lanjut lagi. Nanti kita pada sesi terakhir akan tanya jawab sedikit, ya. Nah, ya. Yang ke berapa ini? Ke pawarta. Nah, dalam pawarta ada dasar sumber dari pawarta atau wilayah penyebarannya dibagi dados sekawan. Ya. Yang pertama wonten pawarta lokal. Maksudipun pawarta kang sumbernya atau wilayahnya namung lingkup kabupaten utawa kota. Iku lokal. Ingkang kaping kalih wonten regional, yaitu dalam lingkup wilayah provinsi. Ingkang kaping 3 wonten lingkup nasional, yaitu negara, ya, mencakup negara. Nah, yang keempat atau sekawan wonten internasional, yaitu mencakup dunia, maksudnya antar negara, seluruh dunia seperti itu. Nah, tadi Ustazah sudah menerangkan tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis pawarta. Nah, siapa yang mau bertanya atau yang belum paham nanti akan Ustazah ulangi satu kali lagi. Ustazah beri waktu 5 menit. Siapa yang belum paham silakan angkat tangannya. Sudah paham semua? Coba. Mas Haidar sudah paham, nak? Sudah paham? Tidak ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ustazah lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang unsur pembangun pawarta atau unsur pembangun teks berita. Ya. Ada apa saja? Siapa yang masih ingat unsur pembangun berita atau pawarta? Napa mawon? Coba nanti akan Ustazah beri nilai plus, ya, yang bisa menjawab unsur pembangun pawarta atau pembangun teks berita. Coba siapa angkat tangannya? Siapa yang bisa menjawab? Akan Ustazah beri nilai tambahan? Tidak ada? Unsur pembangun pawarta ada apa aja? Mas Haidar? Tidak ingat Mas Haidar? Bagaimana? Ingat? Oke, baik, Ustazah jelaskan. Nanti kita akan tanya jawab saja. Nah, unsur pembangun pawarta atau pembangun berita yaitu wonten 5W 1H. Ada 5W plus 1H. Atau anak-anak pasti bisa mengingat jika
disingkat menjadi adik Simba. Betul? Masih ingat adik Simba itu apa saja? Adik Simba ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah yang dinamakan dengan 5W1H. Apa Mas Alif? Apa? Nggak sengaja, Us. Oh, nggak sengaja. Baik. Oke, diperhatikan lagi ya, Nak ya. Bisa kita akan melakukan PH. Nah, baik. Unsur pawarto ada 5W1H. Yang pertama ada what. Opo sing diwartakake. Jadi pertanyaan opo itu kanggo nekokake tentang peristiwa apa yang terjadi. Nah, sing keloro sopo. Nah, atau who. Ya. Jadi who iki nekokake sopo sing terlibat jroning pawarto, menanyakan orang atau pelakunya, ya. Sing ketelu wonten where, menanyakan tentang tempat kejadian atau endi papan kejadian atau peristiwa. Sing kepapat wonten when atau kapan. Nah, sing kepapat when iki nekokake kapan, pasti nekokake waktu kejadian. Sing kelima wonten why atau nyangopo atau genio. Nah, itu menanyakan tentang perkara sing dumadi, ya, menceritakan apa sih sing kejadian iku, wonten. Sing keenem wonten how atau kepriye. Nah, kepriye iku kata-katanya kanggo nekokake kejadian itu sing kaya piye, kejadian kok iso kejadian seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Langsung kita ke moco lan nulis pawarto. Nah, kemarin cara membaca pawarto ada berapa? Ada 4. Cara baik dalam, oke. Cara baik dalam membaca pawarto ada 4. Betul, Mas Haidar. Nah, yang pertama, sing kaping pisan, kudu wonten wirama. Kaping kalih wonten pangucap. Kaping 3 wonten tempo. Kaping 4 wonten eneng. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, nomor 1, intonasi atau wirama. Diingat-ingat ya, wirama atau intonasi itu sama. Bisa dicatat di buku tulisnya. Nanti kalau ada soal biar tidak lupa ya. Wirama atau intonasi itu sama saja ya. Jadi wirama yaitu endek dhuwure jroning maca pawarto. Diingat-ingat, intonasi sama dengan wirama, yaitu endek dhuwure jroning maca pawarto. Tuladhane, banjir lan udan dikantengi angin gede ing dusun timur Desa Jalma, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Wetan. Seperti itu pembacanya ya. Intonasi atau wirama itu sama saja dalam membaca teks berita. Oke. Ustazah lanjutkan lagi. Yang kedua ada pangucap. Nah, dalam membaca pawarto atau berita kang cape kudu teteh atau fasih bener lan becik ya. Jadi kemarin di aksara Jawa vokal E ada berapa? Vokal E ada 2. Ada E menggunakan tepat dan E menggunakan taling ya. Perbedaannya gede itu menggunakan tepat, wetan menggunakan taling ya. Seperti kemarin kita sudah belajar ini, Ustazah akan mereview sedikit saja tentang ini. Baik, diperhatikan gede, ge. Jadi vokal E ada di mulut, jika wetan ada di tenggorokan.
Oke, seperti itu perbedaan dari vokal E dalam aksara Jawa. Oke, tuladhane perhatikan. Banjir lan udan dikanteni angin gede ing Gusur Timun, Desa Jalmak, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Wetan. Nah, seperti itu perbedaannya. Sudah terdengar perbedaannya, gede lan wetan? Sudah? Coba Mas Ali. Mas Ali? Halo, Mas Ali? Oke, coba Mas Alif. Bicara kata ini, membaca gede dan wetan. Coba gede, coba. Putus apa? Putus. Suara dan gambarnya. Jika wetan atau taling, pengucapannya berada di tenggorokan seperti itu ya. Baik, akan kita lanjut sekali lagi. Yang ketiga, yang kedua, wonten tempo. Nah, cara maca berita sing apik iku sawarane wonten selawat. Nah, ketiga niki wonten tempo. Ya. Tempo adalah kalem utawa cepet anggone maca kudu pas. Oh, suaranya terus baik. Ustaz akan cari yang bagus ya saat dulu. Ustaz jelaskan ya. Tempo yaitu kalem utawa cepat anggone maca kudu pas. Jadi dalam membaca berita tidak boleh tergesa-gesa ya, tidak boleh cepat-cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Jadi harus pas temponya. Oke. Seperti itu. Nah, yang terakhir wonten eneng. Nah, eneng yaitu jeda. Ya, jeda. Jadi eneng ini berhubungan dengan tanda pawacan atau tanda baca. Jadi dalam membaca eneng ini harus diperhatikan tanda titik, tanda koma, seperti itu ya. Jika tanda titik kita harus berhenti. Jika ada tanda koma kita harus berhenti sejenak. Contohnya, banjir lan udan dikanteni angin gede ing Dusun Timur, berhenti sebentar, Desa Jalmak, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Wetan. Seperti itu ya. Jadi eneng itu berhubungan dengan tanda baca. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Oh iya Mbak, silakan yang pengen ke kamar mandi. Oke. Ustazah lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang terakhir. Tata cara urutan nulis pawarto. Nah, tata cara urutan nulis pawarto wonten sekawan. Ini yang pertama dia punika gawe irah-irahan atau judul ya. Nomor kali gantinen utawa isinen kanggo 5W1H ya. Jadi membuat kerangkanya dulu dengan membuat pertanyaan 5W1H. Nah, ini kan kaping telu wonten saka unsur tadi yang 5W1H tadi disusun menjadi serasing pawarat ya. Jadi kerangkanya disusun jawabannya 5W1H tadi disusun menjadi kalimat ya. Nah, yang terakhir kawan yaitu 5W, unsur yang 5W tadi dijadikan satu paragraf atau paragraf pertama. Yang 1H dijadikan menjadi paragraf kaloro atau paragraf kedua seperti itu. Nah, sekarang tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang pawarto, wonten pengertian, wonten ciri-ciri, wonten jenis. Nah, wonten unsur pawarto, wonten malih maca lan nulis pawarto. Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, baik akan Ustazah saja yang bertanya kepada Ananda semua, oke? Jika tidak ada yang bertanya, Ustazah yang bertanya. Oke, siap?
Ustazah akan memanggil nama kalian secara acak ya. Coba Ustazah akan memanggil Mas siapa ya? Mas Haidar. Coba Mas Haidar, Ustazah mau tanya, coba Mas Haidar jelaskan tentang pengertian teks Pawarto. Mas Haidar, coba jelaskan tentang pengertian teks berita, Mas Haidar. Oh iya Mbak Nabila, silakan. Oh, Mbak Naila ya ini. Oke Mbak Naila. Coba Mas Haidar. Pengertian saking wacana pawarta. Apa? Oke, terima kasih Matur Suwun Mas Haidar. Nah, jadi pengertian saking teks pawarto atau teks berita, ulangi lagi. Jamnya sudah mau habis ya. Oke, diulangi satu kali lagi pengertiannya saja. Oke, pengertian dari wacana. Ayo apa? Wacan kan isine ngenai kedadian nyoto. Nah, itu pasti pawarto. Oke, Mas Alif. Baik, sekarang sudah jam 8:41. Oke, pembelajaran bahasa Jawa ini kita akhiri. Nah, pesan Ustazah, mohon yang belum mengerti atau belum paham materi Pawarto ini sebelum PH besok, silahkan bertanya kepada Ustazah ya, agar nilai kalian itu memuaskan semua ya nak ya. Baik, pembelajaran akan Mbak Naila soalnya mana? Oke. Hari ini hanya review Mbak Naila ya, tidak ada soalnya ya, tidak ada PR, tidak ada tugas ya. Oke. Untuk besok kalian akan mengajar ya. Terus PH-nya lewat tatap muka apa lewat Google Meet? Lewat Google Meet ya, sebelum PH mengerjakan PH kalian paginya seperti ini lewat Google Meet kalian akan membahas latihan soal ya. Besok akan Ustazah kirimkan filenya latihan soal, nanti di print ya. Besok kita bahas seperti itu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran bahasa Jawa ini dengan membaca hamdalah. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah, pembelajaran akan diteruskan dengan Ustazah kita ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya diaktifkan semuanya. Banyak Us nggak mau aktifkan kamera Us. Kamera dinyalakan semuanya. Us. Ya. Us. Apa namanya? Ayo, Ustazah mau bilang, nanti nggak ada yang boleh keluar sebelum Google Meet selesai. Kamera harus dinyalakan juga. Oke. Kecuali kalau Ya. sinyalnya nggak bagus. Kecuali kalau emergency. Kecuali kalau emergency, benar-benar darurat. Itu baru nggak apa-apa keluar, ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita hari ini akan belajar tentang IPS dan juga bahasa Tematik. Indonesia. Tematik. Ya, Mas Faiz. Kepencet terus tidak sengaja. Disiapkan buku tulisnya. Sudah, Us. Nah, oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pembangunan sosial. Boleh kalian catat yang di atas itu saja. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Yang di atas ini dicatat di bukunya. Yang pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang ini. Us. Ya. Us nanti soalnya Masih nanti. Ya soalnya ya. Ayo dicatat Bentar. dulu. Dicatat dulu yang ini saja. Yang pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Sampai sosial saja. Ayo ditulis dulu. Ya. Sampai sosial aja. Sebentar, Us. Buku saya ini penuh ya. Oh ya penuh. Ambil buku lagi. Ini IPS. IPS ya ini. Oke, sebentar aku mau nulis tadi mau ambil buku. Ya, bukunya disiapkan. Ditulis dulu yang atasnya saja. Yang pembangunan sosial adalah yang itu saja. Ya ampun. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang hari ini sudah sholat duha semua. Iya Mbak Fisya, tunggu ya. Ya belum, Us. Menghubungkan. Nanti jangan lupa sholat duha ya. Saya lupa, Us, saya sudah sholat subuh. Sosial dan ekonomi. Yang dimaksud untuk
Aduh, penghapus kemana ya? Ini. Sudah. Oke, tunggu dulu ya Mas Sofin. Ya, Untuk meningkatkan taraf. ini sudah semua. Belum, belum. Hidup atau kesejahteraan sosial. Jadi membangun sosial Itu. nah, ya. Kesejahteraan. Itu dapat meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan yang ada di Indonesia. Yang kebutuhan material saja, tidak hanya ekonomi saja yang meningkat, tetapi juga spiritualnya. Jadi dengan demikian memungkinkan warga negara itu untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak hanya ekonominya saja yang meningkat, tetapi manusia juga harus mengembangkan yang namanya spiritual atau keagamaannya. Jadi mereka dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Sudah semua? Itu apa namanya? Situ udah. Sudah. Lanjut ya. Nah, ini dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Karena kita tahu di Indonesia juga beragam-ragam, kita sebagai makhluk hidup juga mempunyai sikap yang beragam-ragam, maka tidak heran kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Nah, dengan keberagaman, manusia itu dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, bahasa Indonesia ini dipergunakan sebagai satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena kita berbeda-beda, di tiap daerah pun juga ada bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan yang lainnya, salah satunya dengan cara ngomongnya dengan bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Nah, ini adalah tujuan pembangunan nasional. Jadi untuk meningkatkan taraf hidupnya, pasti kita mempunyai tujuan. Nah, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritualnya itu harus terpenuhi. Nah, ini adalah contoh aktivitas yang menunjang agar tujuan kita itu tersampai, agar pembangunan sosial kita tercapai. Di sini boleh ditulis contohnya, contoh aktivitas masyarakat. Ada yang pertama ya. Terus itu apa namanya gambar digambar nggak? Ditulis saja, yang itu tulisannya itu loh, penyuluhan kesehatan. Jadi kan kita banyak orang yang awam atau orang yang tidak tahu, kurang mengerti tentang misalnya penyakit ataupun vaksin atau apa gitu ya. Jadi perlu diadakannya yang namanya penyuluhan kesehatan. Biasanya ini dilakukan oleh puskesmas atau orang yang bertugas gitu. Nah, kemudian ada penyuluhan pertanian. Nah, kalau di tempat kalian ada di desa, terus banyak sawahnya, biasanya itu ada penyuluhan pertanian. Jadi gimana memilih bibit yang unggul, gimana caranya
menghilangkan hama dengan baik. Gitu. Terus ada kegiatan koperasi. Nah, koperasi ini tidak hanya menjual barang yang dibutuhkan, tetapi juga bisa menjadi peminjaman bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi. Kemudian ada kegiatan jual beli di pasar. Nah, ini upaya-upaya yang membangun sosial kita. Jadi tidak hanya berhubungan dengan satu lawan jenis, tapi dengan banyak orang. Itu ya. Sudah semua? Bentar, Us. Oke. Tadi ada Mas Nata ya? Mas Nata. Salah masuk. Iya, Mas Nata tadi salah masuk di Usdita ya? Iya. Oke, sudah semuanya? Udah, Us. Lanjut kita ke ini. Bentar, Us. Belum. Nah, ini adalah pembangunan sosial. Yang pertama ada pembangunan sosial ekonomi, di mana pembangunan sosial ini yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Jadi meningkatkan perekonomian penduduk, perekonomian warga itu harus ditingkatkan dengan cara pembangunan sosial ekonomi. Jadi gimana bangsa itu ekonominya terus meningkat gitu. Kemudian pembangunan sosial budaya. Jadi tidak hanya memikirkan ekonomi Indonesia saja yang meningkat, tapi budaya Indonesia harus dilestarikan, juga harus ditingkatkan. Nah, di sini di modul sudah ada kalau yang ini. Nah, ini adalah contoh pembangunan sosial ekonomi. Contoh pembangunan sosial ekonomi misalnya ada desa wisata. Nah, ini contohnya ada di Bali. Di sini, di desa wisata itu pasti ada, di desa tersebut ada sesuatu yang menarik, sehingga bisa menarik, bisa menarik orang agar mereka itu ke sana berkunjung gitu. Jadi meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Itu menarik, desanya itu menarik. Misalnya kalau di Bali kan adat istiadatnya yang bagus. Nah, adat istiadatnya itu dilestarikan, dijaga dengan baik, kemudian bisa menarik orang untuk mengunjung ke sana. Nah, secara tidak sengaja, maka perekonomian di sana pun akan meningkat. Misalnya ada tiket tarif untuk masuk, gitu. Ada orang yang jualan minum, pasti mereka secara tidak langsung juga merasakan peningkatan ekonomi. Kemudian ada contoh pembangunan sosial ekonomi. Jadi misalnya ada kerajinan. Ini misalnya ada kerajinan perak. Dengan membuat kerajinan perak merupakan salah satu usaha masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan. Tidak hanya kerajinan perak saja. Mungkin kalau di pantai itu ada kerang, nah itu dibuat kerajinan. Gantungan kunci ataupun tempat bingkai foto kayak gitu. Kemudian ada pembangunan sosial ekonomi. Kalau yang ini contohnya peternak. Nah, beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan. Nah, untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternak. Jadi, kalau peternakan itu biasanya peternakan yang besar itu biasanya itu kayak ngelolanya bareng-bareng. Jadi bareng-bareng biar dapat ilmu yang
berbeda juga. Misalnya kalau peternak satu, dia sapinya gendut, makannya tidak hanya rumput, tapi juga dikasih apa-apa gitu. Jadi peternak yang lainnya itu juga tahu. So, akhirnya saling berbagi ilmu. Nah, kemudian ada contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama sosial budaya di sini sanggar tari. Nah, karena budaya Indonesia juga banyak, termasuk tari, maka dengan cara melestarikannya, dibangunlah suatu sanggar tari. Jadi banyak yang akhirnya ikut lestari gitu. Kemudian ada juga kegiatan pelatihan bahasa. Nah, biar bahasanya lebih baik, bahasa baik dan bahasa Indonesia aja, tapi juga adanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu dikhususkan untuk membutuhkan atau tidak bisa mengikuti tata cara bahasa kita. Jadi ada kayak kode ngomongnya itu ada gitu. Biasanya pakai tangan. Gitu ya. Selanjutnya usaha upaya pembangunan sosial ekonomi. Ini ditulis usaha atau upaya pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha. Tulis dulu ya. Ini ditulis dulu, ya. Ditulis. Usaha upaya pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha. Kemudian yang kedua, di modul ada nggak Us itu? Nggak ada kayaknya yang. Oh, udah. Anak tulis kalau nggak ada. Keterampilan diri. Mas Fadil, ditulis dulu Mas Fadil. Pelatihan. Hilang. Us belum, Us tulis Us. Belum. Us belum, Us. Saya untuk saudara sambil nerangin aja. Jadi kalian itu bisa sambil tidak hanya berdiam diri, tidak hanya satu tujuan saja, tapi kalian bisa mencari pengalaman yang lainnya, misalnya saja dengan berwirausaha, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan, gitu ya. Jadi biar kita lebih terampil, kita terus mengembangkan kegiatan
ekonomi sama dalam usaha. Jadi ketika kalian sudah punya terampil sendiri, misalnya mau wirausaha dagang kayak gitu, mau buat keripik tempe, nah kalian belajar buat keripik tempe, kemudian kalian bisa mengajak masyarakat untuk berwirausaha bersama. Keuntungan tidak hanya milik kalian sendiri. Sudah. Nah, selanjutnya ada juga usaha upaya pembangunan sosial budaya dengan mengikuti kegiatan sanggar seni dengan cara mengikuti festival budaya. Kalau kalian ada yang punya jiwa-jiwa seni, nah itu bisa dengan mengikuti festival budaya. Kemudian bisa juga melestarikan makanan khas setempat. Kalau di daerah kalian mungkin ada makanan yang khas misalnya, nah itu bisa dipromosikan biar orang lain tahu makanan khas di daerah kamu. Terus menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi kalau kalian orang Jawa, diusahakan untuk bisa berbahasa Jawa, ya. Oh, ditulis Melestarikan, enggak apa-apa, melestarikan bahasa kalian. Kalian harus bangga dengan bahasa kalian. Dan juga kalian juga harus bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bukan ngomong dengan orang lain, gitu ya. Nah, di sini ada upaya pembangunan sosial budaya. Berikut upaya untuk menyukseskan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama ada berlatih menari di sanggar tari. Kemudian berlatih memainkan alat musik daerah Indonesia untuk berkomunikasi. Kemudian mengikuti kegiatan sekolah dan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri. Kira-kira sejauh ini ada yang ditanyakan enggak untuk pembangunan sosial budaya? Halo? Sudah paham semua? Sudah, Oke, selanjutnya kita beralih ke soal ditulis hari dan tanggalnya, ya. Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Oh, sudah ditulis Mas Nata. Jangan di screenshot. Ayo ditulis. Sing kaki ndak usdita. Ada jawaban. Oh, iya deh. Kamu kan Nata ikut di Usdita ya. Iya. Kamu sih nyasar di Usdita. Jadi udah duluan.
Ditulis tulisannya yang rapi. Jangan lupa dikasih tanggal sama harinya. Oke, Ustazah ingatkan sekali lagi, kalau tidak ada keperluan yang mendadak atau keperluan yang sangat penting ataupun juga yang hilang, tidak boleh meninggalkan kelas. Tidak ada emergensi khusus atau tidak konfirmasi ke Ustazah karena meninggalkan kelas, nanti nilainya dikurangi. Oke, jadi diusahakan untuk mengikuti kelas sampai selesai. Sudah. Sudah? Belum, Bus. Oh, Nomor ya. 4. Oke, Mbak Tata, ditulis dulu. Oke, Mas Ervin, ditunggu dulu ya. Untuk menjawab soal, kalian nanti lihat dulu di modul ya. Dilihat di modul. Kalau jawab diteliti dulu sebelum dikirim. Kalau sudah yakin benar, baru dikirim. Gitu. Diusahakan untuk mengirim tugas setiap hari, jadi tidak numpuk-numpuk tugasnya. Oke? Oke, Mbak. Sudah? Nomor 5. Ya, Mbak Tata. Ya, Mas Ervin.
Ya, Mbak Febi, makan ini. Sudah, Mbak Tata. Udah, Us. Ya, di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, sudah berbicara tentang iklan media cetak. Nah, kita sekarang beralih ke iklan media elektronik. Nah, di sini ada contoh Pesona Pangan Nusantara ke-10. Jadi iklan itu memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaian. Di sini ada yang orang tuanya jualan atau apa. Nah, biasanya itu pasti buat status. Nah, status itu sekarang bisa jadi iklan. Kenapa? Karena biar orang tertarik, mereka bisa orang tertarik terus akhirnya orang itu mau beli. Jadi di status sekarang juga bisa dipakai sebagai iklan. Ditulis di bukunya, boleh. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya tentang kesehatan, pelayanan pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Terus itu ditulis, Us? Ya, ditulis ya. Jadi iklan layanan masyarakat itu iklan yang menyajikan pesan. Bentar lah, Us. Bentar, Us. Iya. Jadi terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, tidak hanya tentang kesehatan seperti yang kita tadi sosialisasi kesehatan itu, terus tidak hanya pelayanan juga, tetapi pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Ini namanya iklan layanan masyarakat. Jadi ditulis, Us. Iya. Kalian sudah mandi semua? Sudah. Ya sudah lah, Us. Sudah, Us. Sudah, Us. Biasanya kan ada yang belum. Kok malah bahas itu, Is? Biasanya kan ada yang belum mandi. Udah, Us. Gara-gara nggak sekolah, terus males Belum mandi. ada, belum. Udah, Us. Udah. Sambil ditulis ya. Sudah sarapan semua kan? Belum. Sudah. Belum, habis ini langsung sarapan. Habis pelajaran langsung sarapan. Menyajikan menyajikan pesan terkait Sudah, Us. masalah-masalah Iya, tunggu temannya ya. masalah yang Ya, jadi dapat
dapat yang dapat masyarakat Ya, Mas Fitsu, tunggu temennya ya. masyarakat Udah selesai. Ya, tunggu ya. Diusahakan untuk mengikuti Google Meet setiap hari, karena kalau mengikuti Google Meet setiap hari, Ustazah kasih poin tambahan. tentang Jadi kalau tiap hari ikut masuk Google Meet, di akhir harinya, Jumat ya berarti, itu tak kasih tambahan di pengumpulan tugas kalian. tentang kesehatan Sudah? belum, Us. Tinggal dikit lagi. Oke, Mbak Tata, smart. Ya Mama, jalan-jalan ya Mama. Jalan. Jalan. Yang. Yang Mama jalan-jalan yang. Ya Bu, yang Mama sakit. Ini Mbak Naila lagi di Galaxy lagi di mana ini? Kok merah-merah background-nya? Di galaksi dalamnya bumi, Masa dalamnya Oh, Ya kalau sudah. nggak di bumi nanti nggak bisa bernapas. Oke, Mbak Tata. Kita lanjut. Nah, jadi iklan itu dibagi dua. Yang pertama ada iklan media cetak. Jadi itu iklannya itu kalau nggak ditulis ya harus dicetak. Terus nyebarinnya itu kalau nggak di koran, majalah, ataupun di surat kabar yang lainnya. Itu namanya media cetak, jadi bersifat tertulis. Nah, yang kedua ada iklan media elektronik. Jadi disebarluaskannya melalui media elektronik, seperti di TV, radio, ataupun di internet. Aduh. Oke, lanjut kita ke ini ya. Ini yang ditulis ini. Perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Boleh ditulis dulu ini. Perbedaan iklan media. Ada ya enggak ya? Ada enggak ya? Ditulis dulu ini. Dikasih garis apa enggak, Us? Enggak apa-apa di bawahnya. Jadi iklan media cetak itu apa saja? Iklan media elektronik apa saja? Nanti pas mengumpulkan tugas, nah yang ditulis juga ikut difotokan ya. Nggak bisa nih, nggak bisa. Semoga aja dikembaliin. Ini nggak bisa yang ada apa?
Ini yang ditulis Mbak Naila. Nanti yang ditulis ikut difotokan bersama tugasnya. Us, Ya, ada nggak Us di modul Us? ditulis dulu. Aku lihat di modul dulu. Nanti yang ditulis diikut sertakan, difotokan di tugasnya. Ini adik-adiknya ikut belajar semua ya. Tadi adiknya Mbak Febi ikut. Sekarang adiknya Mas Fikri ikut belajar. Aku mau menunjukkan ini tempatnya. Ada Us. Aku lihat Us. Nanti ini sebagai tambahan nilai poin kalau difotokan. Bentar Us. Boleh sambil minum, sambil ngemil. Takut kalian kelaparan pas pelajaran. Kalau kamu berlatih pasti bisa lagi. Oh nanti matematika tentang jam ya Us. Besok Us. Matematikanya masih lama. Kalau kamu berlatih pasti bisa lagi. Berlatih pasti Jadi perbedaannya di sini kalau iklan media cetak itu bersifatnya tertulis, kalau elektronik tidak tertulis. Kemudian kalau media cetak itu bisa dibaca atau disimpan kapan saja. Jadi mereka kan bentuknya kan sudah cetakan. Jadi bisa dibawa kemana saja atau bisa disimpan di rak-rak buku seperti itu.
Kalau media elektronik tidak bisa, jadi kita harus mencari dulu. Terus kalau media cetak berupa rujukan yang menyentuh pikiran. Kalau media elektronik itu biasanya sekarang bahasanya yang dipakai itu kalau nggak formal ya non formal. Jadi lebih santai kalau di elektronik itu. Kalau media cetak itu cenderung untuk formal. Gitu. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya. Kalau iklan elektronik itu umumnya iklannya ada di televisi atau di radio. Sekarang juga iklan elektronik menonjolkan video dan audio sebagai media penyampaian pesan. Jadi gambarannya itu lebih diperbagus dan suaranya juga lebih bagus. Jadi biar iklannya menarik. Kemudian kalau di radio itu lebih fokus ke intonasi suara. Jadi panjang pendeknya kalimat itu harus jelas. Gitu ya. Terus iklan pada televisi itu kalau di radio kan dia mengandalkan suaranya. Intonasinya suara, panjang pendeknya suara harus jelas. Kalau di TV itu gambarnya. Jadi dia jual gambarnya. Kalau gambarnya bagus, nah, iklannya jadi lebih menarik. Tuh. Kemudian ada iklan internet. Iklan internet ini masuk ke iklan elektronik ya. Iklan internet ini dapat kita temui di blog ataupun di website. Kemudian atau di sosial media yang lainnya. Seperti sekarang kan ada di Instagram, ada di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah contoh iklan media elektronik. Yang pertama kalau Nuvo, ini biasanya ada di TV ya. Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman. Terus ada juga HP. Ini dia iklan HP. Nah, gambarnya harus semenarik mungkin agar dia bisa dilihat bagus di TV. Kemudian yang biasanya di kota-kota besar, dia ada televisi yang besar di pinggir jalan atau di biasanya gitu ada ya. Nah, itu sekarang bisa dijadikan sebagai iklan juga di situ. Kemudian yang ini ada di website. Jadi kalau kalian di Google terus kalian misalnya masuk ke kalian cari buku. Nah, di buku itu kadang di websitenya itu ada iklannya. Iklan orang jual laptop atau iklan orang jual obat ataupun yang lainnya. Itu pasti ada biasanya di website. Kemudian di YouTube juga ada ya. Jadi sebelum kalian lihat video pasti itu ada iklan. Iklan lewat di YouTube itu ada yang bisa di skip, ada yang nggak bisa di skip. Tuh, iklan media elektronik. Ini soal bahasa Indonesia. Ditulis hari dan tanggalnya. Ya, kalau di YouTube iklannya kalau nggak 2, ya 1. Nah, iklan itu nanti juga mempengaruhi orang yang punya YouTube bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Kalau YouTube-nya udah besar, kalau YouTube bisa menghasilkan uang tambahan. Saudara, suaranya kecil dong. Keras? Keras Mbak Nabila, dikerasin dulu volumenya. Ini ya soalnya iklan internet dapat kita temui pada titik-titik. Ya. Ya Mbak Tata. Apa itu?
Itu Catat dulu kok ya tulisannya soalnya. semuanya kok agak kayak bulat, apa tuh kayak apa itu lah? Kayak enggak Yang besar ya? seperti tulisannya tuh kecilan banget jelas. Ya ampun, stres aku Ya, Us. ya, ditukarin dulu ya. Stres Us aku Us. Stres. Kenapa Stres. stres? Kenapa Nah, stres? gini sudah besar. Sudah. Lumayan Us. Nah, gini kita tadi. Nah, oke, ditulis dulu ya. Tadi kekecilan. Gitu. Ya ampun, tambah stres saya. Minum obat. Iya minum lah bapakku. Ya ampun, tambah stres lama-lama. Masukkan ke rumah sakit Jangan jiwa stres. aja, Nak. Kita harus buat gara-gara happy. Buat kita happy agar imunnya itu bertambah baik. Imunnya naik. Kalau imunnya Menurun. kita naik, kita sehat. Jadi kita harus happy, kita harus senang, ya. Maksudnya apa hubungannya dengan stres sama? Ya kalau stres nanti imunnya turun, nanti nggak mood ngapa-ngapain, nanti tugas jadi nggak mood, nanti mau makan nggak mood, nanti turun imunnya, terus sakit. Tapi Us, Jadi, kakak kan bilang tuh, tugas kakak banyak, kakak lama-lama kok stres banget gini lah. Ya ampun, tambah stres saya. Kalau kalian lagi butuh hiburan, coba keluar sebentar, lihat tanaman, lihat samping-samping, hirup udara segar, lakukan hal yang kalian suka. Itu baru ngerjain tugas. Ada telepon, aku hilang, menghapus hilang, stres saya lama-lama. Masuk rumah sakit jiwa dan ada peternak di sana. Ikan. Ayo Mbak Tata ditulis dulu ya. Dari kemarin stres di sebar. Mas Ervin. MTK-nya nggak bikin. Iklan layanan masyarakat. Kamunya yang lagi stres. Diusahakan untuk kalau MTK bisa mengerjakan soal gitu. Jadi harus banyak latihan soal biar bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Itu ya. Kalau matematika itu dilihat rumusnya dulu, dilihat contoh soal yang lainnya. Kalau ada soal yang sama, berarti rumusnya sama kayak yang itu. Nah, baru dikerjakan gitu. Kalau misalnya bisa, tanya-tanya. Bisa tanya Ustazah kalau nggak masih belum paham sama matematikanya ya. Ya ampun, tadi jawabannya banyak pula. Gambarnya Oke Mas Ervin, tunggu temannya dulu ya. Ya Mas Vito, tunggu temannya dulu.
Jangan lupa habis ini untuk yang belum sholat duha dulu ya. Kalau belum maem, terus habis itu boleh maem. Maem yang banyak, biar badannya sehat. Iklan media cetak. Salam. Ustazah pernah liburan apa enggak? Ya, pernah lah. Aku tanya Kalau COVID belum liburan nih. COVID-nya belum hilang, belum bisa liburan. Apa itu aku udah liburan ke Malang. Sudah liburan? Udah. Kalau kemarin saya ke Wates. Ke rumah saudara nginep sana. Oh, di Malang juga. Oh, di Malang juga ada saudara saya di Malang. Iklan media elektronik. Enak ya. Kediri juga udaranya sudah dingin kayak Malang ya ini. Tapi di rumahku udaranya sangat panas, Hanya kamu ini. Sekarang matahari udah dekat sama bumi. Udaranya sangat panas ini. Panas. Nanti malam meleleh. Iya, Mbak Naila. Ayo, sudah apa belum ini? Ditulis dulu. Belum, bentar. Aku perpaduan Saudara rumahnya di sana, di kabupaten. Masuk sekolahnya kapan, Belum tahu, Mas Arvin. Nanti kalau sudah mau masuk, langsung dikabarin ya. Nanti biar kalian masuk, terus belajarnya juga enak. Ketemu teman-temannya. Banyak-banyak doa biar kita bisa segera sekolah ya. Males terus masuk sekolah, Males masuk sekolah. Tapi mau sih masuk sekolah, Mau, Iya, nanti kalau masuk sekolah itu enak, kalian lebih paham kalau belajarnya. Terus kan ada teman-temannya, jadi nggak bosen kalau sekolah. Iya, iyalah. Mau tadi nggak bosan di sekolah. Saling Sudah. Masa lupa saling jalan mah. Sudah, Tata. Sekolah yang rajin ya, dadah. Mas Arvin nggak boleh gitu, Mas Arvin. Mbak Tata sudah, Mas Faiz sudah, semuanya sudah. Sudah. Oke. Siapaan doa Bentar, ya. Bentar, nomor berapa Mbak Tata? Nomor 5. Ya. Kalian pasti sudah bosan di rumah ya belajarnya. Itu gitu. Tidur, bangun. Nggak bosan aku di rumah, Nggak bosan. Nggak bosan. Terus di rumah bukannya tambah bahagia, tambah stres, Iya, benar sekali. Mas Faiz, nggak boleh bilang gitu. Ingat, harus sopan, ya. Iya, Apalagi kita di forum. Kita kan di forum belajar, jadi kita harus sopan. Kalau kita ngobrolnya
mau santai, yang ngobrol berdua, ngobrol sama teman-temannya sendiri. Kalau ngobrolnya kita di forum belajar seperti ini, usahakan untuk menjaga sopan santun, gitu ya. Us, Sudah? belum Us. Ntar dikit lagi. Ya, Mbak Tata. Us bosan di rumah terus loh, Us. Bosan di rumah terus. Kalian coba keluar cari udara segar. Nanti lah nggak bosan lagi. Lagi ngejakan tugas tapi. Nanti ini langsung dikerjakan tugasnya biar nggak nunda-nunda ya. Jadi Ya, nggak Us. sampai malam-malam. Kalian kan nanti pasti capek kalau sampai malam-malam belajar. Us, mau tanya. Ya. Nih. Us itu punya peliharaan nggak tau di rumah? Bentar, Mbak Tata sudah selesai belum ini nulisnya? Sudah. Oh, Sudah. Ya. Punya ayam, ikan. Aku punya buaya. Oke, dinyalakan semua ya kameranya. Sekarang Us Adil ada dua, Mas Adil ada dua, Us. yang keluar saudara tahu ya tadi yang keluar. Iya, sekarang kalau Jumat kalian review sendiri. Tadi yang keluar saudara tahu ya, nanti siap-siap ya. Kalau ada pengurangan jangan protes. Zara tadi sudah bilang ke Anu. Kalau belum selesai nggak boleh keluar, ya. Oke, kita berdoa ya. Sebentar lah, Us masih nulis, Us. Nulis apa? Siapa Ini nulis jawaban, Us. Masih jangan dulu, Us. Nanti aja jawabannya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada itu Wahid Islam Terima kasih. Dalam mengirim sikap dan takas dan mengirim secara akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan kelas. Iya, Mbak Tata. Mas To. tadi apa? Ayam atau ikan? Mas Iya. To. Hamster. Masih ingat dari Jumat, masih ingat dari Jumat. Yang itu, yang akhir-akhirnya tuh loh. Recall 1 kelas. Ada apa ini? Hamster. Keluar. Us, Malas aku keluar.
Us jangan keluarkan semua Us. Aku masih nulis Us. Hamster kecil. Nah, Tata segera dikerjakan ya soalnya. Ya, Us. Tugasnya segera dikerjakan. Kucingnya masih nggak keluar, Us. Mbak Tata Felicia juga jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Mbak Tata Felicia kok nggak ada suaranya, jangan-jangan orangnya juga nggak ada. Nggak tahu orangnya. Waduh, berarti hanya menyalakan kamera toh. Hanya tidak menyalakan kamera tapi hanya ikut aja. Waduh. Ada seorang hamster kecil. Dadah semuanya. No.